wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Seludin. Saya dari kelas 12 TKR 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya di bengkel Rahmat Mulia Motor yang beralamat di Jalan Siliwangi, Keramat Mulia. Mengapa saya mengambil judul laporan praktek kerja lapangan dengan judul penggantian packing cover head cylinder di mobil Kijang Innova bensin? Dikarenakan bengkel tempat saya praktek kerja lapangan sering menerima servis tersebut dan saya telah dipercaya untuk mengerjakan servis tersebut. Masuk poin yang ke-1 adalah pengertian head cylinder. Mengapa pengertian head cylinder? Dikarenakan komponen cover head cylinder masuk ke dalam komponen head cylinder. Pengertian head cylinder adalah komponen dalam mesin pembakaran yang berada di atas blok silinder yang diikat oleh baut. Nama bautnya adalah baut khusus. Head cylinder terbuat dari baja dan bahan alloy dan aluminium alloy. Komponen head cylinder harus tahan dari tekanan dan tegangan karena di head cylinder terjadi proses pembakaran. Selanjutnya kita masuk ke poin nomor 2, yaitu komponen head cylinder. Komponen head cylinder itu sangat banyak. Yang ke-1 adalah adjusting seat, yang kedua adalah silinder, blok silinder, yang ketiga adalah busi, yang keempat adalah water jacket, yang kelima adalah palm guard, yang keenam adalah palm lever, yang ketujuh adalah palm back, yang kedelapan adalah palm exhaust, yang kesembilan adalah gasket, yang ke-10 adalah palm seal, yang ke-11 adalah oil seal, yang ke-12 adalah palm keeper, yang ke-13 adalah two intake manifold, yang ke-14 adalah two exhaust manifold, yang ke-14 adalah cover head cylinder. Masuk ke poin yang ketiga adalah cara kerja Head cylinder. Head cylinder merupakan komponen statis yang tidak bergerak karena berfungsi untuk menutup blok silinder. Dengan adanya saluran yang tertutup dengan rapat, maka proses pembakaran antara bahan bakar dan udara terjadi lebih cepat. Masuk ke poin yang keempat adalah kerusakan dan proses kerja. Kerusakan yang sering terjadi pada cover cylinder head adalah rembesnya oli pada cylinder head. Yang analisa saya adalah satu, si seal cylinder headnya sudah keras. Yang kedua, proses pengeleman pada permukaan blok silinder dan pada permukaan cylinder head tidak merata. Masuk ke proses pekerjaan. Proses pekerjaan menggunakan alat 1, T10, 2, kunci ratchet, 3, sambungan shock, 4, kunci shock 10, 5, tang, 6, obeng, plus. Yang kedua adalah bahan yang pertama adalah solar, yang kedua adalah seal cover head cylinder yang baru, yang ketiga adalah sikat kawan, yang keempat adalah lap kering. Yang proses kerjanya yang pertama adalah mengendorkan baut dudukan 10 pada saluran udara menggunakan T10. Yang kedua, mencabutnya soket air flue pada housing filter. Kemudian cabut saluran udara dan housing filter. Selanjutnya, buka dudukan koil dengan menggunakan ratchet dan sambungan shock dan shock 10. Di dudukan koil ada 4 baut 10. Kemudian buka. Setelah itu cabut soket koil yang berjumlah 4. Kemudian singkirkan. Setelah itu cabut juga soket injektor yang berjumlah 4. Selanjutnya kendorkan baut-baut dudukan pada overhead cylinder menggunakan kunci ratchet, sambungan dan kunci shock 10. Bisa menggunakan T10. Kendorkan sekeliling si cover head cylinder yang berjumlah 12 dan di tengahnya berjumlah 8 yang semuanya adalah berjumlah 20.
kenapa si koil tidak langsung dicabut? Dikarenakan ketika koil dicabut bisa jadi menimbulkan masalah baru, dikatakan takut baut dudukan cover head cylinder tersebut masuk ke celah busi. Selanjutnya ambil semua dudukan cover head cylinder yang berjumlah 20 itu. Setelah diambil, kemudian cabut koil yang berjumlah 4. Setelah cabut koil, kemudian kita singkirkan yang bersangkutan dengan cover head cylinder. Terus kabel pada tekanan tinggi lalu singkirkan. Kemudian cabut cover head cylinder. Selanjutnya kita telah membuka cover head cylinder. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pertama-tama kita cabut sisil cover head cylinder. Yang keduanya kita cabut seal yang berada pada busi. Setelah dicabut, kita analisa. Ternyata benar, analisa saya adalah si seal cover head cylinder tersebut sudah mengeras. Selanjutnya kita masuk ke cara pembersihan. Biasanya di bengkel saya membersihkan cover head cylinder menggunakan solar, dibanjurkan kepada bagian cover head cylinder, kemudian sikat menggunakan sikat kawat. Selanjutnya ketika sudah bersih, lap menggunakan lap kering. Selanjutnya kita masuk ke proses pembersihan yang kedua, yaitu pembersihan dudukan blok silinder menggunakan cutter. Sebelum dibersihkan, si katup-katup tersebut dilindungi dengan kain kering. Setelah dilindungi, kita bersihkan dudukan tersebut dari sisa-sisa lem. Setelah dibersihkan, kita masuk ke proses pemasangan. Pada proses pemasangan tersebut, kita pasang sisil dudukan silinder dulu. Setelah dipasang, kita pasang si seal dudukan busi. Setelah terpasang semuanya, selanjutnya kita olesi dengan lem. Biasanya di bengkel kami menggunakan lem tribon. Setelah itu kita lumasi lagi dudukan blok silinder menggunakan lem tribon yang merata, yang bisa menghindari dari kebocoran akibat tidak kerataannya lem. Setelah itu kita pasang dudukan luarnya adalah 12 baut 10 bisa menggunakan kunci T10, bisa menggunakan ratchet dengan bantuan sambungan dan kunci sok 10. Setelah itu kita pasangkan kembali koil. Setelah pasangkan koil, lalu pasangkan dudukan koil dengan jumlah 4 baut sama, yaitu baut 10. Setelah terpasang, kita pasangkan lagi dudukan baut cover head cylinder yang berada di dekat koil dengan berjumlah 4. Setelah terpasang semua, selanjutnya kita pasangkan soket si koil tersebut dengan berjumlah 4 soket. Setelah soket terpasang, selanjutnya kita pasangkan selang yang tadi telah diputuskan. Setelah itu kita pasangkan injektor. Setelah injektor terpasang dan kabel tegangan tinggi terpasang lagi, selanjutnya kita pasangkan filter udara dengan dudukan baut 10 yang berjumlah 2. Setelah itu kita pasangkan kembali si soket air punya ke dudukan housing filter. Selanjutnya kita lap-lap semua bagian biar terlihat rapi. Berikut adalah cara pemasangan cover head cylinder di mobil Kijang Innova bensin. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan materi yang telah saya jelaskan? Jika ada konsumen yang mengeluh ada asap putih dari knalpot, apa yang terjadi? Izin menjawab. Karena terdapat keausan atau kebocoran yang menyebabkan oli gut terbakar dan keluar bersama
gas buang dari kerusakan yang berada di blok silinder. Ya. Kenapa busi sering basah dan rembes? Izin menjawab, karena mungkin bisa terjadi karena sisil pada busi tersebut sudah mengeras yang mengakibatkan oli masuk ke celah busi. Apakah jelas? Ya, cukup. Sekian presentasi laporan praktek kerja lapangan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.